Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbuat dari nur atau cahaya. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berbuat dosa kepadanya, dan selalu taat dan tunduk patuh kepada semua perintahnya. Singkatnya, malaikat merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu tunduk dan tidak pernah durhaka kepadanya. Ada beberapa golongan orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Golongan ini menjadi golongan orang yang sangat beruntung karena didoakan oleh malaikat adalah satu hal yang istimewa. Terdapat satu kisah seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya hanya karena malaikat mengaminkan doa orang tersebut. Ada pula kisah seseorang yang gemar berkata buruk. Suatu ketika ia berkata buruk tentang suatu hal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkataan buruk itu menjadi kenyataan. Termakbulnya perkataan itu dikarenakan malaikat lewat dan mengaminkan doa orang tersebut. Sebagai orang mukmin yang beriman, tentunya kita sangat berharap untuk mendapatkan kebaikan dari doa malaikat, sebab doa malaikat itu sangat mustajab. Ada beberapa golongan orang yang akan selalu didoakan oleh malaikat tanpa kita memintanya. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Suci dalam keadaan tidur memiliki rahasia dan keutamaan yang besar. Di antaranya adalah malaikat senantiasa ikut tidur di dalam selimut orang yang tidur dalam keadaan suci. Malaikat juga akan memohonkan ampunan baginya sampai ia terbangun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut: sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian, karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam syiar. Segala sesuatu yang ada pada badan berupa pakaian atau yang lainnya, tidak satu saat pun ia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Tabrani. Seseorang yang melakukan wudhu sebelum tidur dan juga berzikir, maka saat bangun tidur di pagi hari dan memanjatkan permintaan, maka permintaan tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib, bahwasanya beliau berkata, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat sahabat Mu'az bin Jabal juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dua hadis tersebut telah menjelaskan bahwa apabila seorang hamba mukmin tidur dalam keadaan suci, niscaya malaikat akan tidur bersamanya di dalam selimut atau pakaian yang dikenakannya.
Sungguh tiada teman yang paling baik dan mulia ketika tidur melainkan malaikat. Tidurnya pun dijaga dari segala bentuk mara bahaya, baik dari bahaya orang-orang jahat ataupun makhluk jahat lainnya. Dan dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampunan setiap kali ia membalikkan badannya ketika tidur. Coba kita bayangkan, hanya dengan melakukan amalan yang ringan ini kita akan didoakan berkali-kali oleh malaikat selama tidurnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada kita untuk berwudu atau bersuci sebelum tidur dan membaca doa khusus sebagai berikut. Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Amin. Jika kamu mati pada malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh betapa besarnya kemuliaan yang didapatkan hanya dengan melakukan amalan ringan ini. Dan tidak hanya itu, apabila amalan-amalan sunnah sebelum tidur tersebut kita sempurnakan dengan melakukan sholat malam serta memohon kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkannya sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu tidur kita dengan sebaik mungkin. Tidur juga dapat bernilai ibadah, yaitu dengan cara melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan bersuci dan berdoa sebelum tidur. Dengan begitu tidur kita dalam keadaan suci. Banyak orang yang menginginkan kekayaan, kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keinginan mereka terkabul. Namun doa mereka tidak kunjung dikabulkan karena mereka tidak mengerti rahasia terkabulnya doa. Nah, bersuci dan berdoa sebelum tidur serta sholat di sepertiga malam ini dapat menjadi wasilah terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersuci sebelum tidur merupakan amalan ringan yang dapat membahagiakan orang yang mengamalkannya. Inilah amalan yang jika kita membiasakannya, maka malaikat akan cinta kepada kita. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh malaikat sepanjang hidupnya? Tentunya semua orang pasti menginginkannya. Betul begitu teman-teman? Namun sayangnya tidak semua orang mengerti cara mendapatkan cinta malaikat tersebut. Semoga dengan adanya uraian video ini kita bisa tahu bagaimana tata cara untuk bisa mendapatkan doa dan cinta dari malaikat. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk mempraktekannya. Amin. Dan yang terakhir, jika dalam video ini banyak kesalahan dan kekurangannya, saya pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.